Ada satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaiha biha asyran." Siapa orang yang berselawat sama aku sekali aja, maka Allah berselawat sama orang tersebut 10 kali. Dan para sahabat nanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal liman kana hadirul galab ya Rasulullah?" Apakah orang tersebut waktu berselawat hatinya hadir ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Jawab Nabi, "La, bal huwa likulli musallin alayya ghafilan." Itu orang dalam berselawat kepada aku dalam keadaan hatinya lalai. Makanya ulama sekarang, ulama terdahulu bilang apa? Amalan yang paling cakep di akhir zaman, udah nggak banyakin baca selawat, amil istighfar. Istighfar buat ngapus dosa-dosa kita, selawat buat nolongin kita. Jadi selawat ini pasti Allah terima walaupun dalam keadaan bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku wa yafdulu wa ya'lu hamdal hamidin. Hamdan yakunu lana ridhan wa dhuhran inda rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati dan yang kami muliakan saudara kami akhina fillah Al-Habib Saleh bin Abdullah As-Segaf, mata'anallah bituli hayatih, juga sahibul bait yaitu Ustadz Rian, biar Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah banyakkan rezekinya, Allah senangkan hatinya, dan Allah gabul segala hajat-hajat dan cita-citanya. Juga para kiai yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, baik maupun para ustadz, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada antum sekalian, dan para ibu-ibu, para panitia, tim hadroh, para bapak-bapak yang juga saya muliakan dan saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bulan maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malam hari ini banyak sekali orang yang mengadakan acara maulid. Alhamdulillah, maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus di tempat ini ada acara hall daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Para bapak dan para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Ayat tersebut sudah familiar, kita sering mendengarnya. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Addibu auladakum thalatha khisal." Didiklah anakmu dalam 3 perkara: hubbi nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hubbu ahla baitihi, wa qiraatul Quran. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak dan para ibu, sebetulnya ini bukan giliran saya ini di sini, ya. Saya ini ceramah sekena-kenaknya, orang Betawi bilang.
seadanya, tapi mudah-mudahan membawa manfaat. Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, pakai harfu taukid, harfu taukid wa nasbin, sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi. Kalau udah ada harfu taukid wa nasbin, artinya ada berita penting, Bu. Pak, ada berita kalau kita bilang aliyun alimun, si Ali orang pinter, biasa, kalimat biasa tuh. Tapi kalau kita bilang inna aliyan alimun, si Ali itu bener-bener orang pinter itu. Ahlan wa sahlan Habib Abdurrahman. Inna aliyan alimun, sesungguhnya Ali itu benar-benar orang pintar. Saudara, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi. Belum pernah kita dengar Allah nyuruh kita sholat. Allah sholat gak kira-kira? Hah? Sholat gak Allah? Nih kayaknya jawabnya lemes banget kayaknya nih. Apa nggak tahu, apa belum makan nih? Hah? Ekonomi lemes, kita lemes juga ke bawah. Emang duit vitamin D luar biasa. Saya aja lemes kesini, ntar pulang baru seger. Insya Allah. Allah nyuruh kita ibadah haji, pergi haji. Allah pergi haji gak? Subhanallah, kita pergi haji, Allah kagak. Allah suruh kita keluarin zakat, Allah berzakat gak? Tapi subhanallah, Allah memerintahkan seseorang berselawat kepada Nabi SAW, dimulai dengan dirinya sendiri. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi. Itu dia pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu harfu halin wastiqbalin, terus menerus Allah berselawat sama Nabi. Dia nggak pakai fi'il madhi. Kalau pakai fi'il madhi, innallaha sallallahu 'alan nabi, Allah berselawat sama Nabi. Habis selawat ya udah. Ini Allah terus menerus berselawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikat Allah. Waduh, Allah nggak bilang mulkahu, Allah nggak bilang malaikatnya satu malaikat. Ini para malaikat Allah. Malaikat Allah nggak ada yang tahu, Bu, jumlahnya saking banyaknya. Kalau kata guru saya, malaikat Allah tuh kalau yang udah masuk Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Kalau udah keluar nggak bakalan masuk lagi tuh. Tiap hari begitu tuh. Banyak malaikat, lebih banyak dari manusia. Nggak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Ta'ala. Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Kenapa dibilang Nabi nggak Muhammad? Karena Nabi SAW bersabda, kuntu nabiyan wa Adam bainal ma' wa tin. Aku ini udah jadi nabi. Rasulullah itu udah jadi nabi sebelum ada di muka bumi ini, udah jadi nabi. Makanya para nabi-nabi yang lain udah tahu Nabi Muhammad itu jadi nabi, padahal orangnya belum diturunin di muka bumi. Sedangkan Nabi Adam belum Allah ciptakan, masih dalam keadaan masih jadi air dan tanah. Baru Allah perintahkan buat kita nih umat muslim, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, berselawatlah kamu kepada Nabi dan mengucapkan salam sejahtera kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua amal-amal Bani Adam antara diterima ama tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat
Bu, sholat bisa diterima, sholat kita bisa kagak. Haji kita bisa diterima, bisa kagak haji kita. Sedekah kita sama Allah bisa diterima atau kagak. Tapi kalau sholawat Nabi Muhammad SAW dijamin 100% pasti Allah terima. Saking cintanya Allah sama Nabi Muhammad SAW. Kita punya Nabi gelarnya Habibullah, kesayangannya Allah. Nabi Adam Khalilullah, Nabi Musa Kalamullah, tapi Nabi Muhammad Habibullah, kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaiha biha asyran." Siapa orang yang berselawat sama aku sekali aja, maka Allah berselawat sama orang tersebut 10 kali. Dan para sahabat nanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal liman kana hadirul galab ya Rasulullah?" Apakah orang tersebut waktu berselawat hatinya hadir ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Jawab Nabi, "La bal huwa likulli musallin alayya ghafilan." Itu orang dalam berselawat kepada aku dalam keadaan hatinya lalai. Makanya ulama sekarang, ulama terdahulu bilang apa? Amalan yang paling cakep di akhir zaman udah nggak banyakin baca selawat, amel istighfar. Istighfar buat ngapus dosa-dosa kita, selawat buat nolongin kita. Jadi selawat ini pasti Allah terima walaupun dalam keadaan bagaimana. Hati kita ngelantur, ya namanya manusia kan, apalagi zaman sekarang, ya. Banyak kreditan yang belum lunas. Bener gak? Jujur aja deh, soalnya saya begitu juga. Kredit motor belum lunas, kredit mobil, bini minta beliin ini, minta beliin skincare apa segala macem, pala laki pusing. Bener gak? Jadi selawat juga ngelantur, tetap Allah terima. Ya Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Bagaimana Allah berselawat sama Nabi? Saudara, Allah berselawat sama Nabi memberikan rahmat-rahmatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berselawat dengan Nabi, mencurahkan rahmat beliau Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu selawatnya Allah amen Nabi. Tapi salawat malaikat amen Nabi, apa salawat malaikat amen Nabi? Listighfarilahu, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi berdosa? Dosa gak Nabi? Nabi Muhammad punya dosa gak? Kok diistighfarin? Kok diistighfarin Nabi Muhammad sama para malaikat? Saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, istighfar itu nggak harus orang berdosa, saudara. Salah satu contoh, ada orang nih, suatu saat bapak-bapak lagi mau pipis malam-malam. Begitu dia lewat kamar anaknya, tiba-tiba didengar anaknya malam-malam lagi sholat sambil nangis. Bapaknya dengar, ya Allah, anak gue sholat tahajud sambil nangis setiap malam, padahal dia masih muda, mestinya gue yang udah tua begitu. Padahal sholat tahajud kalau kagak sholat dosa gak kita? Kagak dosa. Tapi di istighfar, astagfirullahaladzim, mestinya gue tuh yang sholat tahajud. Gue bangun cuman kencing doangan, habis itu gue tidur lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah maafin saya ya Allah, astagfirullah. Padahal nggak salah dia, karena sholat tahajud bukan sholat yang wajib. Di istighfar dia. Biasanya orang sholat tahajudnya bapak, kadang-kadang besoknya sholat tahajud dia sholat tapi kagak nangis. Di istighfar lagi, ya Allah, kenapa anak gue bisa nangis, gue yang udah tua kagak nangis, hati gue keras kali ya,
hatinya keras. Dia yang masih muda bisa nangis takut begitu, ya Allah. Gue yang udah tua udah bau tanah. Jadi orang tua bau tanah, Bu. Orang tua bau cium aja yang udah tua, coba bau tanah pasti. Enggak istilah aja nih, Bu. Bau tanah nih maksudnya dekat meninggal, maksudnya begitu katanya. Itu orang Betawi sono bilang begitu, bukan saya. Ya, saya nggak nyumpain mati. Orang mati juga masih muda juga bisa mati. Jadi nggak mati itu nggak perlu syarat harus tua, nggak perlu syarat. Nggak perlu syarat harus sakit, nggak juga. Ya Allah jangan mati dulu, utangnya banyak, jangan, nggak perlu begitu. Ya, mati itu kayak pencuri, ngambilnya setiap waktu, setiap saat yang kita kagak tahu. Kemudian setelah Allah memerintahkan para malaikatnya untuk berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baru Allah memerintahkan kepada orang-orang mukminin, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kamu kepada Nabi, sallu alaihi wasallimu taslima, dan berikanlah salam sejahtera kepada Nabi. Kalau kita berselawat sama Nabi tujuannya apa, Bu? Apa tujuannya? Apa supaya Nabi dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dari selawat kita? Oh kagak. Lah Nabi inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi malahan jadi rahmat buat alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oh kalau gitu salawat kita supaya Nabi itu diampunin dosa-dosanya sama Allah taala. Lah Nabi agak punya dosa. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi enggak berdosa. Dan kita kagak bisa memberikan rahmat kepada Nabi. Nabi biangnya rahmat. Juga Nabi Allah ampunkan kalau berbuat dosa. Tapi Nabi enggak ada yang berdosa. Nabi itu maksum. Seandai kata kita ini, oh Nabi, kita selawatin Nabi supaya Nabi jadi masuk sorga barangkali. Hah? Nabi masuk ahlan wa sahlan bigudumikum al Habib Ahmad bin Ali Asgaf. Apa supaya Nabi itu masuk surga? Tidak juga. Karena Nabi Muhammad itu, saudara, ibu, bapak, yang megang kunci pintu surga itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan surga itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat nabi-nabi yang lain dan umat-umat yang lain sebelum Nabi Muhammad masuk. Jadi bagaimana kita ini cara kita untuk membalas jasa Nabi? Makanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita berselawat, Allahumma, ya Tuhanku, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, tolong ya Allah berikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena kita nggak bisa, kita minta tolong sama Allah supaya Allah mencurahkan rahmatnya, memberikan salawat sama Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Tuhanku, berikanlah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kita nggak bisa membalas jasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandai kata kita mau balas jasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berjalan nih dari kampung apa namanya nih? Hah? Kampung apa? Rawa Bogor. Rawa Bogor. Bukan kampung Bengek, bukan? Rawa Bobo. Bogo. Udah rawa apa deh? Nggak apa-apa dah. Ya. Kita dari sini jalan kaki ke Makkah, ke Madinah. Sebagai ta'zim kita sama Nabi, jalannya bukan pakai pala, pakai biji mata. Masih kagak bisa membalas jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking besarnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allimu auladakum thalatha khisal." Didik anak ente supaya cinta sama nabinya. Yang pertama, hubbu nabiyikum, cintain nabi kamu. Nabi harus dicintain, jangan artis diikutin, bener gak? Jangan artis.
cintain nabi-nabi. Kalau kita cintain itu manfaat dunia akhirat. Kita nyebut namanya aja bikin hati kita sehat, bahagia. Terus kata Nabi, wahubbu ahla baiti. Nah, sekarang orang pada musuhin keluarga Nabi nih. Ada gak yang musuhin keluarga Nabi? Wah, ini orang kalau ngambil dosa nggak tanggung-tanggung dia nih. Keluarga Nabi dimusuhin. Hati-hati bu, jangan ikut-ikut yang begini-begini nih. Ini PKI nih, hati-hati. Masa para habaib zuriyah Nabi dimusuhin, ya? Segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi itu mulia. Keluarga Nabi, sahabat Nabi, ibu mulia, bapak mulia karena umat Nabi, karena itu umat Nabi makanya mulia. Masuk surganya duluan, nggak belakangan, padahal lahirnya belakangan. Ente umat Nabi mulia, sahabat Nabi mulia, keluarga Nabi mulia, jadi harus dihormatin. Semua yang berhubungan dengan Nabi kita hormatin, yang muta'alliq dengan Nabi apa saja yang Nabi perintahkan. Sekarang udah ada nih orang-orang musuhin Nabi, musuhin anak cucu Nabi, musuhin keluarga Nabi, ada yang musuhin sahabat Nabi, melaknat sahabat Nabi. Hati-hati ya, fitnah akhir zaman ya. Jangan main-main. Kemudian wa qiraatul Quran, biasain anak kita baca Al-Quran setiap hari, biasain kita perintahkan, karena Quran ini luar biasa ya. Diri kita juga kita biasain baca Quran, jangan sampai kita ketinggalan, kita tinggalin ya, karena itu merupakan pedoman kita ya. Kemudian di acara ini ada namanya wali besar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini wali besar, tinggal di Baghdad, Irak. Cerita sedikit Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sedang berjalan pada murid-muridnya. Lagi dia jalan sama murid-muridnya di satu pasar, ada seorang pemuda yang lagi mabok. Ada pemuda lagi mabok. Terus dihadang, Syekh Abdul Qadir Jailani dihadang sama pemuda tersebut. Terus ditanya, ya Syekh, kadang-kadang orang besar dapat ilmu atau dapat teguran dari orang-orang yang kelihatannya hina ya, atau dari orang yang hina dapat teguran dari Allah, padahal Syekh Abdul Qadir orang besar. Ya Syekh, ahwa Qadir, ditanya Syekh, apakah dia itu mampu? Maka dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, naam huwa Qadir, dia mampu. Kemudian ditanya lagi Syekh Abdul Qadir, ya Syekh, ahwa Qadir, apakah dia mampu? Maka dijawab lagi, naam huwa Qadir. Ditanya yang ketiga, ya Syekh, ahwa Qadir, dia jawab, naam huwa Qadir. Kemudian Syekh Abdul Qadir sebelum menjawab habis dari jawabannya, dia sujud nangis terseduh-seduh. Akhirnya ketika tuh orang jalan, murid-muridnya bertanya, ya Syekh, saya mau tanya, ente ditanya pertanyaan yang sama dengan jawaban yang sama, tapi yang ketiga kok ente nangis. Saya lihat dari hati orang tersebut. Waktu dia nanya pertama, ya Syekh, apakah Allah itu mampu menjadikan diriku ini si pemabok jadi orang sepertimu? Apakah aku bisa bertobat ya Syekh? Maka dijawab, apakah aku bisa diampuni dosa-dosaku? Maka dijawab Syekh Abdul Qadir, iya dia mampu. Nggak ada Tuhan bilang begini bu, nggak ada Tuhan bilang begini, ada orang banyak dosa nih, ya Allah saya mau tobat, kata Allah jangan, gua nggak bisa. Allah nggak begitu. Anda nggak mampu, nggak mungkin. Allah itu Tuhan, pasti nerima. Jadi Allah mampu aja mengampuni walaupun orang itu orang pemabok, orang jahat. Kemudian ditanya yang kedua, ya Syekh, ahwa Qadir, apakah dia mampu menjadikan diriku seperti engkau?
sudah jadi orang alim maksudnya. Maka dijawab Syekh Abdul Qadir, "Na'am, huwa qadir." Allah itu mampu bisa menjadikan orang yang pemabuk seperti jadi orang yang saleh, yang alim, yang luar biasa. Mampu aja Allah. Pertanyaan yang ketiga ditanya sama dia, "Ya Syekh, apakah Allah mampu menjadikan engkau seperti diriku dan diriku seperti engkau?" Makanya si Abdul Qadir takut sama Allah, nggak kuat dia menjawabnya. Dia sujud, dia nangis sama Allah, dia takut. Karena apa? Dia lihat tuh batin tuh orang bertanyanya ke situ larinya. Dia takut sama Allah, takut dijadiin orang yang, saudara bisa lihat tuh, dulu di negeri Arab ada namanya Abdullah Al-Ghasimi, orang pinter, alim luar biasa. Dia ngarang kitab luar biasa sampai Imam Haramain, Imam Masjidil Haram bilang, ente udah pantas masuk surga dengan mahar kitabnya ente nih. Karena apa? Kitabnya itu dapat mengubah orang ateis jadi orang muslim. Berdebat sama ateis, ateisnya akhirnya ateisnya masuk Islam, dianya kafir ujung-ujungnya. Ente baca sejarahnya tuh. Tadinya dia orang yang luar biasa, ahli debat, orang pinter, matinya dalam keadaan kafir. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita semua panjang umur fi taatillahi wa rasulih. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam agamanya Allah dan Rasulnya yang diridhoi. Mudah-mudahan kita semua Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Karena para habaib udah pada datang nih, yang mestinya yang bicara bukannya saya. Mudah-mudahan omongan saya yang sedikit ada manfaatnya. Ala hadhihi niyya wa la kulli niyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah wa la hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.